vaksin itu ya udah hanya semacam cerita dongeng sebelum tidur yang setelah kita make ya kita tidur nggak bakal bangun-bangun gitu loh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yusril Iza Mahendra di channel YouTube Yusril Iza. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membahas berkaitan dengan isu yang sangat fenomenal di Indonesia yang sampai hari ini terus selalu hangat dan seksi untuk kita terus bicarakan dan diskusikan, yaitu berkaitan dengan vaksin untuk warga negara. Kita ketahui bersama bahwa vaksin adalah salah satu solusi terhadap permasalahan COVID-19 hari ini, yang ya kita ketahui bersama bahwa COVID-19 berdampak sangat besar ya, bukan hanya untuk Indonesia tapi di seluruh dunia. Ya, dimana kita udah nggak bisa hidup seperti biasa. Mungkin dulu kita bisa pergi kemana-mana itu dengan enak. Kalau hari ini setelah COVID-19 kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa santai, kita serba dibatasi oleh protokol kesehatan. Bahkan di pendidikan pun kita nggak bisa face to face, kita nggak bisa direct langsung di kelas. Tapi kita apa? Kita hanya bisa daring, kita hanya bisa nikmatin pendidikan dengan cara yang ya nggak bisa diungkapkan ya, sedih ya. Dan mungkin teman-teman mahasiswa sekarang ya, ke teman-teman sangat rugi nggak bisa nikmatin masa-masa mahasiswa, apalagi mahasiswa masa-masa aktivis kampus itu nggak bisa karena ya COVID-19. Tapi mudah-mudahan kita doakan COVID-19 ini kemudian selesai di tahun 2021 ini. Oke, berbicara tentang COVID-19, kita berbicara tentang solusi. Pertanyaannya adalah, solusi apa yang diberikan oleh negara kita hari ini kepada warga negaranya? Jawabannya adalah vaksin gratis. Teman-teman semua setuju nggak vaksin gratis? Kalau saya pribadi, sangat setuju banget kalau vaksin itu gratis diberikan oleh negara. Kenapa? Karena memang itu tugas negara, menyediakan fasilitas kesehatan kepada warga negaranya, itu tugas dari negara. Bahkan di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, di dalam pembukaannya bahwa disebutkan tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia itu yang pertama adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Salah satunya itu masalah kesehatan. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Baru masalah ekonomi, masalah pendidikan. Yang ketiga itu masalah ekonomi, baru sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, ini penting untuk dipahami oleh pemerintah. Tetapi sayangnya begini, sejak awal COVID-19 ini muncul kan, pemerintah atau penguasa kita hari ini kan punya kesan tidak percaya terhadap permasalahan COVID-19. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ya COVID-19 di Indonesia meledak. Kita hari ini nikmatin suasana COVID-19 yang tidak bisa dibatasi oleh protokol kesehatan. COVID-19 itu udah merajalela banget ya. Walaupun di pelosok-pelosok daerah, di daerah-daerah kecil itu orang pada nggak percaya kalau COVID-19 itu ada. Orang mikirnya ya udah, COVID-19 itu hanya konspirasi, hanya buatan dari orang-orang yang punya kepentingan gitu loh. Tetapi terlepas dari itu semua, dampak dari COVID-19 ya kita rasakan gitu loh. Dampak kesehatan apalagi, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hari ini diobati di rumah sakit karena COVID-19, terinfeksi COVID, dan ya yang ngeri lagi tuh yang meninggal dunia ya. Itu dampak buruk dari COVID-19 tuh, ngeri banget ya. Tetapi pertanyaannya adalah, apa yang diberikan oleh negara, solusi yang ditawarkan oleh negara terhadap permasalahan itu? Nah, di sini, di konten ini kita akan mengupas itu semua. Vaksin gratis menurut orang-orang itu adalah solusi. Yes. Ya, saya sampaikan itu benar, tetapi tidak terbatas sampai di situ saja. Kita harus tahu apakah vaksin gratis ini itu benar-benar sesuai dan ideal untuk kesehatan ya warga negara, menjawab permasalahan krisis kesehatan hari ini. Apakah vaksin itu sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak? Atau vaksin hari ini yang disediakan oleh pemerintah itu hanya medium untuk meraup keuntungan dari penguasa? Itu perlu kita ketahui. Karena sebenarnya gini teman-teman, sejak awal COVID-19 ini muncul kan harusnya penguasa kita itu kan sudah sedia payung sebelum hujan ya. Tetapi yang kita lakukan hari ini setelah COVID-19 hampir 1 tahun lebih COVID-19 ada di dunia, ya kita ya beli payung di luar gitu loh. Kita nggak pernah berpikir untuk nyediain payung.
Kenapa negara kita seperti itu gitu? Nah, makanya kemudian muncul statement saya yang kedua tadi, bahwa ya jangan-jangan ini medium keuntungan lagi. Ini hanya kepentingan mafia ekonomi di Indonesia gitu loh, atau bahkan dunia. Karena tentunya berbicara tentang solusi permasalahan, harusnya kita berbicara tentang bagaimana kita menghasilkan sebuah inovasi. Ya, COVID-19 misalkan. Inovasinya pengadaan alat pelindung diri, APD, kemudian masker dan lain sebagainya. Yang ketiga tuh vaksin. Vaksin itu harusnya disediakan oleh negara. Bukan hanya disediakan, tapi vaksin itu dibuat oleh negara. Kita yang bikin sendiri, bukan kita beli di luar negeri. Ya oke lah, judulnya itu vaksin gratis gitu loh. Kita nggak beli vaksin di dinas kesehatan, kita nggak beli vaksin di rumah sakit. Tapi negara mengimpor vaksin itu ke negara kita, dari negara luar ke negara kita, itu pakai APBN loh. Itu pakai uang rakyat, pakai uang kita juga, kan lucu gitu loh. Nah, karena itu menurutku ya, politik yang digunakan oleh pemerintah, pengambilan kebijakan hari ini itu that's not good ya, sangat-sangat nggak bagus, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena harusnya negara itu muncul sebagai orang ya, atau sebagai pemberi tameng terhadap perlindungan kehidupan kita ya, seperti itu harusnya ya. Tapi yang terjadi ya kembali lagi, kita kayak dinina bobokan ya dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Teman-teman ingat nggak waktu pertama kali COVID-19 kali muncul di Wuhan, Cina, yang dilakukan oleh pemerintah hari ini apa? Waktu itu apa? Pemerintah nggak percaya bahwa COVID-19 itu bisa berkembang di Indonesia. Presiden melalui Menteri Kesehatan keluarin statement tuh. Walaupun hanya statement, tapi itu adalah pejabat negara. Dan statementnya itu berdampak luas. Yang dibilang apa? Wah, COVID-19 nggak mungkin bisa berkembang di Indonesia. Karena COVID-19 ya nggak bisa bertahan di negara tropis. Indonesia kan negara tropis tuh. Nggak bisa bertahan di Indonesia gitu. Seperti itu. Kemudian, kebijakan kedua apa? Ya, kita lebih mementingkan ekonomi daripada kesehatan. Itu terbukti. Ya udah, pariwisata kita murahkan, tiket masuk dari luar negeri ke Indonesia murah banget waktu itu. Yang terjadi apa setelah itu? 1 minggu, 2 minggu setelah itu, corona meledak di Indonesia. Dan baru itu kita baru ribut sana sini, nyediain ini, nyediain itu, keluarin ke protokol kesehatan dan lain sebagainya. Saya sampaikan terlambat waktu itu. Tapi ya mau kayak gimana lagi, kita mau sesali sekarang kan udah percuma tuh, udah lewat ya, no problem lah. Tapi hari ini nih, today, pemerintah nawarin kita solusi, yaitu vaksin gratis. Teman-teman pada percaya nggak vaksin gratis? Itu di konten ini kita bicarain itu. Benar nggak vaksin itu menjawab permasalahan krisis kesehatan kita hari ini? Jangan sampai vaksin itu ya udah hanya semacam cerita dongeng sebelum tidur, yang setelah kita make ya kita tidur nggak bakal bangun-bangun gitu loh. Khawatirnya kayak gitu. Karena kita lihat di negara-negara manapun ya, vaksin juga, penggunaan vaksin itu berdampak juga bagi kesehatan gitu. Apalagi ini kan vaksin yang diimpor dari Cina, itu Sinovac ya kalau nggak salah namanya. Vaksin yang diimpor dari Cina ke Indonesia itu vaksin dengan tingkat kemutahiran yang paling rendah loh. Teman-teman harus tahu itu. Tingkat kemutahirannya tuh rendah. Ya, malahan kalah dengan vaksin-vaksin Eropa gitu. Tapi negara kita ya ngimpor dari Cina. Nggak tahu karena faktor kedekatan kah, atau faktor ekonomi kah, atau ya I don't know. Tapi yang pasti bahwa ya itu, orang bilang orang bilang bahwa ada harga ya ada barang. Ya, itu vaksin Sinovac itu vaksin paling murah. Apalagi sekarang nih, kemarin nih ribut-ribut orang pada bilang kalau vaksin Sinovac ya belum uji ke tahap ketiga, kemudian belum dapat cap halal dari MUI, kemudian belum dapat izin edar dari BPOM. Tapi yang terjadi apa? Sehari setelah itu izin, cap halal, semuanya itu keluar hanya dengan satu alasan tuh. Satu alasan. Apa itu? Itu dalam keadaan genting. Waduh, keren tuh.
tapi kita malah mengenyampingkan apakah vaksin itu benar-benar memberikan eh, jawaban atas permasalahan kita hari ini, masalah COVID-19. Khawatirnya setelah kita divaksin, malah ya hidup kita makin makin gak bagus gitu. Atau ya vaksin tapi tidak berdampak apa-apa. Ngerti nggak sih? Gitu. Itu kekhawatiran kita, itu yang terjadi. Ya mau kayak gimana pun, semasti vaksin itu tidak punya cukup data yang kuat untuk meyakinkan warga negara, ya kita nggak bakal bisa ngeyakinin Pak C, Mak C yang ada di Papua. Kita nggak bisa ngeyakinin kalau Ina Ama yang ada di NTB, di NTT, Dayeng yang ada di Sulawesi untuk tetap mau vaksin dirinya. Itu nggak bisa. Karena sejak awal ada semacam misinformasi, ada disinformasi, ada semacam distrust terhadap pemerintah, terhadap kekuasaan hari ini. Kita nggak percaya, walaupun sudah divaksin, tapi kita nggak percaya. Bahkan kemarin tuh ada temanku bilang, wah benar nggak itu yang vaksin Sinovac? Ya jangan-jangan cuma vitamin C. Bisa aja kita berspekulasi seperti itu kan. Kita bisa aja berasumsi seperti itu. Gitu. Kita nggak bisa ngejamin itu semua. Tapi ya kayak gimana pun, ya apapun yang terjadi ya teman-teman semua, eh, kita apresiasi vaksinnya gratis gitu loh, kita apresiasi, tapi kita harus tahu isi vaksinnya itu apa gitu loh. Dampaknya itu apa, baik atau tidak. Orang emak-emak Pak C yang ada di Papua itu bukan permasalahkan suntik jarumnya, bukan, tapi isi dari spraynya itu yang orang khawatirkan gitu loh. Takutnya setelah disuntik ya udah kita game over, selesai. Tapi kalau saya pribadi ya kembali lagi teman-teman semua, mau divaksin kah atau mau tidak ya itu terserah. Karena di dalam undang-undang pun, di dalam peraturan pun, yaitu hak kita berhak untuk secara mandiri memilih apakah kita disuntik vaksin atau tidak, apakah kita memilih medium kesehatan ini atau tidak. Kita memilih secara mandiri itu punya kemandirian untuk menentukan, ya udah kita memilih medium kesehatan ini. Itu nggak bisa dibatasin, nggak bisa ditentukan oleh siapapun. Terus yang keren kemarin tuh ada beberapa statement dari kekuasaan yang bilang bahwa ya oke, siapa yang mau divaksin ya bisa dipidana. Waduh, keren tuh, keren lagi. Ya udah kita sakit mau dipidana, udah kita terancam sakit mau dipidana lagi gitu loh. Ya maksud saya ya, kalau kita nggak memilih pun ya no problem, konsekuensinya di kita gitu loh. Tapi kalau kita milih ya itu bagus, teman-teman peduli sama diri sendiri gitu. Tapi orang bilang gini, ya udah nanti kan kalau nggak milih ya kamu bakal nyebaran covid ke orang. Loh, pertanyaannya itu vaksin fungsinya apa gitu loh. Kalau vaksinnya tuh nggak ada fungsinya, ya wajar takut sama orang yang COVID-19 kan. Cara berpikirnya kayak gitu kan, kayak gitu ya. Menurut saya itu kayak gitu. Nah, terlepas teman-teman mau ya udah gunain vaksin ya terserah gitu. Kalau saya pribadi, vaksin gratis that's good, tapi kita harus tahu apakah vaksin yang digratiskan itu punya kualitas dan punya kemampuan kemutahiran yang cukup. Dan itu saya pribadi harus diyakini dulu gitu loh, harus punya cukup data yang kuat supaya mau divaksin. Ya jangan sampai setelah saya vaksin tapi ya tubuh saya semakin lemah.